Di hari pertama pendaftaran Capres dan Cawapres, sudah ada 2 pasang kandidat yang mendaftarkan ke KPU. Di pagi hari, pada tanggal 19 Oktober 2023, Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar dan partai koalisi pendukungnya menjadi pasangan Capres dan Cawapres yang paling pertama mendaftarkan diri ke KPU. Dan di siang harinya, ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang juga mendaftarkan ke KPU bersama dengan partai koalisi pendukungnya. Nah, tinggal Prabowo Subianto nih yang diprediksi dalam waktu dekat akan mendaftar ke KPU. Tapi kalau misalnya kita lihat, sampai hari Jumat 20 Oktober 2023, Prabowo Subianto belum mengumumkan siapa sih sebenarnya yang akan menjadi pasangannya. Kira-kira kenapa ya Prabowo terkesan sulit sekali dalam menentukan pasangannya? Jangan-jangan karena putusan MK baru dikabarin kemarin. Nah, ini menurut gue ada 2 hal nih yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pengalaman Prabowo yang pernah 2 kali kalah dalam Pilpres membuat dirinya perlu sangat berhati-hati jika tidak ingin kalah untuk ketiga kalinya. Ditambah lagi, usia Prabowo itu kini sudah menginjak 72 tahun. Jadi, membuat dirinya tuh sadar betul kalau misalnya sekarang atau enggak sama sekali. Yang kedua, berbeda dengan 2 pasangan Capres-Cawapres lainnya, partai koalisi pendukung Prabowo Subianto itu terbilang lebih gemuk. Karena ada 4 partai politik yang berada di parlemen saat ini. Yaitu ada Gerindra, ada Golkar, PAN, dan juga ada Demokrat. Ditambah lagi, parpol-parpol ini kan pasti menyodorkan nama Cawapres. Seperti PAN yang menyodorkan nama Erick Thohir ataupun Golkar yang mendorong nama Erlangga Hartarto. Kondisi ini berbeda dengan koalisi pendukung Ganjar ataupun Anies Baswedan. Pada koalisi Ganjar misalnya, hanya ada 2 partai politik yang berada di parlemen, yaitu P3 dan PDIP. Dari perolehan suara di pemilu 2019, PDIP juga jauh di atas P3. Artinya kunci Cawapres ada di PDIP, walaupun P3, Perindo, dan Hanura terlibat dalam proses penentuannya. Hal serupa juga di kubu Anies Baswedan. Karena Nasdem sudah jelas mendukung Anies Baswedan. Jadi penentu posisi Cawapres ada di tangan partai koalisi selain Nasdem. Dalam hal ini adalah PKB. Pun masuknya PKB membuat Demokrat keluar dari koalisi perubahan. PKS tetap setia dengan Anies Baswedan sehingga Anies dan Gus Imin sudah mengantongi tiket untuk maju di Pilpres 2024. Saat ini muncul 4 nama yang digadang-gadang paling berpotensi untuk menjadi pasangan dari Prabowo Subianto. Yang pertama, Gibran Rakabuming Raka. Isu putra dari Presiden Joko Widodo ini untuk menjadi pasangan Prabowo makin berhembus dengan kuat ketika putusan dari Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia Capres-Cawapres yang boleh di bawah 40 tahun dengan catatan pernah menjadi kepala daerah. Nah, jika melihat kepala daerah yang ada saat ini, gak ada nama lain selain Gibran yang memiliki elektabilitas dan popularitas di level nasional untuk dapat membantu Prabowo memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Jika Prabowo menjatuhkan pilihan pada Gibran, ini seperti memiliki pisau bermata 2. Di satu sisi, Prabowo dapat meraih suara di Jawa Tengah di mana jika melihat hasil pemilu 2019, Prabowo itu kalah telak dengan Joko Widodo saat itu, yaitu hanya mengantongi suara sebanyak 22,74%. Artinya, strategi Prabowo dapat dikatakan berbeda dengan pasangan lain yang cawapresnya kuat di Jawa Timur seperti Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Untuk itu, agar suara Prabowo tidak kalah telak di Jawa Timur, maka Prabowo perlu menggandeng beberapa tokoh dari Jawa Timur untuk masuk ke dalam tim pemenangannya. Seperti Soekarwo yang saat ini kader Partai Golkar, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan juga atau Yeni Wahid. Menunjuk Gibran sebagai cawapres juga bukan tanpa resiko. Memang benar, jika Gibran memiliki basis massa di Jawa Tengah, dan juga sudah ada solusi untuk tetap dapat suara di Jawa Timur. Namun, apakah Gibran memiliki elektabilitas yang kuat selain di Pulau Jawa? Tentu itu belum teruji. Dan perlu diingat, walaupun Jawa adalah kunci, tapi bisa jadi suara di luar Pulau Jawa itu bisa sangat mempengaruhi Pilpres 2024 mendatang. Ditambah lagi, apakah Prabowo yakin bahwa dengan menjadikan Gibran sebagai cawapresnya, maka akan membuat pendukung Jokowi akan memilihnya? Hal ini kan juga belum teruji. Walaupun approval rating Presiden Jokowi cukup tinggi, namun isu dinasti politik pasca putusan MK kemarin bisa aja membuat pendukung Jokowi justru memilih Ganjar bahkan Anies. Kita lanjut ke nama kedua, yaitu adalah Erick Thohir. Sejak semula nama ini memang primadona untuk menjadi cawapres. Bahkan nama Erick Thohir bisa masuk ke semua kandidat capres, baik Anies, Ganjar, ataupun Prabowo. Ditambah lagi, survei Poltreking Indonesia terbaru bulan Oktober 2023 memperlihatkan bahwa Erick Thohir sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi yaitu di angka 19%. Di Jawa Timur, Erick Thohir juga menjadi cawapres dengan elektabilitas tertinggi dengan 21,4%. Meski demikian, ada beberapa catatan yang menjadi pertimbangan Prabowo jika memilih Erick Thohir. Yang pertama, apakah koalisi akan tetap solid? Sebab Erick Thohir sejak semula diasosiasikannya sebagai calon dari PAN. Dan tentu, faktor akseptabilitas Erick lebih rendah dibandingkan dengan Gibran bagi para partai koalisi pendukung Prabowo, yaitu Golkar dan juga Demokrat. Yang kedua, walaupun Erick Thohir cukup kuat di Jawa Timur dan setidaknya saat ini adalah anggota NU, tapi apakah Erick punya koneksi yang kuat dengan para kiai Jawa Timur?
Hal ini tentu perlu diperhitungkan, sebab kita tahu bahwa relasi antara kiai dan santri di Jawa Timur itu sangat kuat. Untuk itu, mengambil hati kiai menjadi hal penting jika ingin menang di Jawa Timur. Nama ketiga yang digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo adalah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sendiri. Jika Prabowo menggait Khofifah, fungsi cawapres menjadi jelas, yaitu menjadikan Jawa Timur sebagai medan pertempuran. Tapi masalahnya, survei Poltreking Indonesia bulan Oktober 2023 memperlihatkan bahwa Khofifah tidak sekuat itu di Jawa Timur. Bahkan elektabilitasnya hanya berada di peringkat keempat dengan 14,3%, dan ini masih di bawah Erick Thohir, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar. Selain itu, nama Khofifah juga dinilai tidak kuat di luar Jawa Timur. Artinya, jika hitung-hitungan elektabilitas, Khofifah itu nggak lebih baik dari Gibran ataupun Erick Thohir. Yang terakhir adalah Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Bahkan ketua umum dari Partai Bulan Bintang ini sudah membuat SKCK loh. Tapi masalahnya adalah nama ini tidak memiliki elektabilitas yang cukup. Walaupun pengalaman Yusril di politik sudah tidak diragukan lagi, tapi Pilpres adalah hitung-hitungan suara. Dan tentu sulit bagi Prabowo untuk menjadikan Yusril sebagai cawapresnya. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira siapa cawapres paling ideal untuk Prabowo? Komen di kolom komentar ya.